dari kita supaya kalau anaknya masih kecil sih masih lari ke kita ya, mama aku lihat ini tadi. Tapi ketika dia sudah SMA kan, ya belum tentu dia akan seperti itu lagi kan. Siapa sih yang akan kamu temui dalam waiting journey? Let's hear our expert opinion. Sekarang kita masuk ke segmen kedua nih, berarti sekarang kan itu persiapan. Kita sekarang masuk andai kata nih, Tuhan udah kasih nih anak ke pasangan. Dr. Yolanda nih sebagai yang pro, ada nggak kesulitan dalam parenting? Kebetulan anaknya coba disebut deh usianya, jadi orang punya gambaran gitu kesulitan di tahap usia anak segini gitu. Kebetulan anakku masih kecil, anakku satu usianya baru 16 mau 17 bulan. Nah, baru 16 mau 17 bulan. Jadi kalau kita ngomongin soal parentingnya ya sebenarnya baru mau mulai ya istilahnya ya dok ya. Aku pribadi ya kita banyak membaca, banyak mencari tahu sih iya. Tapi aku rasa memang kedepannya nanti biasanya sih prakteknya pasti akan banyak berbeda dengan teorinya. Mungkin aku bisa lempar ke dokter Weni yang usia anaknya lebih besar. Umur berapa dok anaknya dok? Umur 8 sama 6. Tapi sebetulnya nih dok ya, yang lebih paling tantangan, ini kan aku sebagai CT yang kontra punya anak. Karena memang aku juga merasakan tantangan zaman sekarang, terutama sosial media. Itu tuh emang berat gitu. Maksudnya kayak kita waktu masih TK di rumah, kita bener-bener batasin screen time gitu misalnya. Terus udah kayak gitu, kita kontrol nih yang boleh dinonton apa, tapi begitu masuk SD, mereka tuh udah kayak punya otak sendiri, bener kayak pulang nih dijemput, misalnya, lu main ke mobil gue dulu nih, kita nggak kasih handphone, pinjem handphone supirnya lah, terus habis itu yang mereka tonton tuh udah kayak di luar kuasa kita gitu, dan tuh membuat kesulitan, karena zaman kita kecil dulu, nggak gitu banget ya. Nontonnya paling Doraemon, Candy. Nah itu tuh merupakan suatu hal yang pernah nggak sih yang kayak datang ke dokter nih punya anak usianya udah masuk ke remaja lah, nggak sampai anak saya sih belum remaja, tapi akhirnya orang tuanya datang karena kewalahan atau anak itu sendiri yang datang karena kewalahan gitu. Iya. Itu kalau misalnya kita tadi ngomongin pertama umur ya, kalau Dr. Yola masih usia yang lebih muda gitu ya, terus Dr. Weni tadi memberikan gambaran udah sekolah gitu ya. Nah remaja, nah itu masing-masing tantangannya di tiap tahap akan berbeda gitu ya. Kayak misalnya mungkin Dr. Yola juga mengalami, Dr. Weni juga, saya juga mengalami ya saat usia muda, usia kecil gitu ya, kan nempel gitu sama mamahnya. Termasuk yang tadi Dr. Yola bilang, ada beberapa nih yang tidak bisa dipush dari diriku sendiri karena kayak seolah-olah ya saya tempelannya nih, ada tempelannya, ada buntutnya kalau orang suka bilang ya. Itu tantangannya juga ya tentu saja bukan tantangan yang mudah gitu ya di saat-saat usia itu. Dan kalau kita ngomongin perkembangan anak ya berarti saat itulah yang memang krusial untuk pembentukan otak, pembentukan perilaku gitu, pembentukan bagaimana kita tadi passing our value gitu ya ke anak kita. Boleh diperjelas dong usia berapa sampai berapa? Usia yang kita kasih umum balita lah ya, sampai usia 5 tahun gitu ya. Sampai sekitar dia sebelum sekolah lah ya, karena lingkungan dia masih sebagian besar lingkungan keluarga gitu ya, baik lingkungan keluarga kecil ataupun kalau di Indonesia memang ada co-parenting juga ya dengan kakek nenek atau siapa gitu ya, tante yang tinggal bersama dan lain sebagainya. Ini memang merupakan hal yang menantang juga karena itu tadi dependensinya masih tinggi gitu, terutama di usia yang bayi. Nah terus kemudian sama kita itu tantangannya. Nah saat udah SD gitu ya, udah nggak bayi-bayi banget gitu ya, udah nggak bayi-bayi banget, makan udah bisa sendiri, pakai baju udah tinggal kita suruh, kamu siap-siap ya jam 8 dia bisa, kita nggak usah bener-bener pakaiin dia baju dan lain sebagainya. Nah tantangannya yang tadi dokter Yoni bilang, karena dia udah nggak di lingkungan keluarga, dia udah punya lingkungan luar. Dia udah punya akses ke lingkungan luar, termasuk di sini adalah sosial media juga ya. Nah lebih besarnya lagi tantangannya beda lagi. Kebayang dong ya pas lagi SD aja dia kayak udah punya otak sendiri tadi dokter Roni bilang. Kalau udah remaja otaknya udah ada berapa tuh gitu. Jadi udah ada banyak gitu ya. Dia udah bisa punya keinginan, dia punya pandangannya sendiri yang secara natural kita sering bilang remaja itu rebel gitu ya, rebel sama orang tuanya, sering banyak bedanya daripada samanya sama orang tuanya, beda ketika dia waktu kecil. Nah kalau zaman sekarang tadi dokter ini ngomongin terkait dengan sosial media memang suatu hal yang mewarnai kehidupan sekarang gitu. Memang bisa menjadi keuntungan karena arus informasi yang
mau pilih apa aja ada deh informasi sekarang gitu ya. Nah tapi di sisi lain anak dan remaja itu ya memang kan masih dalam tahap perkembangan gitu ya. Secara biologis otaknya juga masih berkembang. Gitu. Untuk decision making mereka juga masih berkembang gitu ya. Secara biologis dan secara psikologisnya juga. Nah terus kalau misalnya yang menjadi kunci di sini adalah bagaimana kita mempertahankan komunikasi dengan mereka, dengan anak-anak. Karena kalau misalnya nih tadi dokter ini bilang anak-anak main ke mobil temennya terus lihat HP mbaknya atau supirnya misalnya. Tapi kalau misalnya dia memang biasa untuk cerita sama kita kan dia akan bilang, mami kemarin aku lihat loh di situ ada berita tentang begini gitu, berita tentang ini berbuat asusila misalnya. Asusila itu apa sih mami gitu. Jadi dia akan menjadikan kita sebagai tempat pulang untuk bertanya. Gitu. Pun ketika remaja saat beda, mungkin pas lagi masa SD gitu ya, kita masih banyak bisa memberikan arahan walaupun dia udah punya otak sendiri. Beda dengan remaja justru ingin menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Jadi diem aja gitu. Ya, dia nggak mau ngomong sama kita. Mungkin nggak mau ngomong, mungkin merasa udah bisa ini sendiri gitu ya. Ada yang berbeda ini sendiri. Nah, tapi saat misalnya komunikasi kita memang terjalin dan kita bisa fleksibel gitu, kita bisa tahu nih si anak misalnya kalau dokter ini kan anaknya lebih dari satu ya, mungkin nanti bisa merasakan oh si kakak udah mulai remaja, nah si adik kan belum gitu. Kita bisa fleksibel untuk tidak menyamakan gitu ya. Memang kebutuhan anak masing-masing beda. Nah, kebayang ya kalau anaknya 5 atau 10 ya. Nah, seperti itu. Untuk bagaimana tetap membangun komunikasi dengan si remaja agar dia tetap membawa value kita yang udah kita tanamin waktu kecil sambil tetap menjadikan kita tempat bertanya agar nggak sesat gitu ya hal-hal itu adalah salah satu parenting yang memang mempunyai tantangan di masing-masing umur gitu. Ini memang menjadi sebuah pemikiran biasanya di pasangan ketika nanti kalau gue jadi orang tua gimana ya? Nah itu aku baru mau nanya tuh. Itu kan kita jadi kayak kan banyak. Kita kan andaikah pasangan ini berpendidikan tinggi, waktu dari kecil kita udah dilepas kok sekolah di luar negeri sama orang tua kita. Pasti kita jadi kayak punya experience gitu. Yang tadi balik ya dokter Uma ya. Gue waktu remaja sih gue bandel banget sih. Nah itu kan jadi mengambil keputusan nih. Aduh gue kalau punya anak ntar bandel kayak gue ini gimana gitu kan. Jadi kan jadi akhirnya mau maju punya anak jadi mundur lagi. Iya betul. Itu salah satu biasanya menjadi pemikiran gitu ya. Bisa menjadi pemikiran yang nantinya berujung pada decision sebenarnya. Itu pemikirannya bisa juga kayak gitu ya. Oh dulu gue bandel banget gitu ya. Ibu sama bapak kewalahan gitu. Atau mungkin dulu sampai kalau misalnya kita ada pengalaman nih, dulu aku sempat terjerumus misalnya di hal-hal yang kurang baik, misalnya narkoba atau apa, kan ada juga ya yang ada pengalaman seperti itu. Terus kemudian jadi berpikir nih untuk kemudian nanti harus dalam tanda kutip menciptakan anak lagi, kira-kira kayak gimana ya, aku bisa nggak ya, kadang-kadang itu memang menjadi bisa menjadi pemikiran. Yang perlu dilihat di sini juga selain pengalaman kita perlu juga lihat keadaan yang sekarang gitu. Jadi kalau dulu kayak dokter ini bilang, dulu kita dilepas merantau ke luar negeri atau apa, kayaknya bebe aja tuh dari SMP udah misah dari orang tua dan lain sebagainya. Nah yang sekarang kita lihat keadaannya kan ya beda dong ya dengan zaman yang dulu gitu. Itu yang kita mungkin bisa lihat gitu ya. Apakah kita cukup bisa untuk menghandle itu, atau kita mau nggak nih belajar menghandle itu? Karena kan kita nggak pernah nih hidup di zaman sekarang sebagai orang tua gitu ya. Memang kita berjalan gitu. Dok, aku tertarik berarti betapa pentingnya kehadiran ya dok. Kehadiran gini, anak itu kan memang dia akan bertumbuh. Tadi yang dokter ini juga cerita ya, dari dia tadinya yang balita, terus mulai usia SD, mulai usia remaja. Tambah dia besar kan sebenarnya bisa dibilang tambah kita tidak bisa mengontrol dia kan dok. Jadi yang tadi dokter sudah sebutkan juga betapa pentingnya komunikasi dari kita, supaya kalau anaknya masih kecil sih masih lari ke kita ya dok, mama aku lihat ini tadi. Tapi ketika dia sudah SMA kan ya belum tentu dia akan seperti itu lagi kan dok. Jadi terlintas di pikiranku adalah bagaimana kita harus bisa menanamkan di pikiran mereka, cepat atau lambat anak itu akan mengambil keputusan sendiri di tangannya. Katakanlah memang sampai dengan usia yang cukup dewasa kan sebenarnya otak itu masih berkembang ya dok.
Tapi betapa pentingnya kita untuk bisa mengarahkan dia, mungkin dari dokter bisa lebih jelaskan dari usia berapa, apa sih yang harus kita lakukan supaya dia ini ketika besar nanti bisa mengambil keputusan yang baik, setidaknya kayak norma-norma yang dasar banget seperti jangan mencuri, jangan membunuh, itu kan dasar basic banget ya dok, dia bisa say no, jangan pakai narkoba, itu dia bisa say no, jangan bisa terlibat dengan pergaulan yang dia bisa memilih, oh yang ini nggak baik buat saya, yang ini baik buat saya gitu dok. Itu apa sih dok yang harus kita lakukan ke anak itu dok? Ya, yang penting itu adalah kita sebenarnya menciptakan environment ya, environment yang kalau misalnya kita bilang nih, kamu jangan menipu ya, jangan mencuri, udah gitu kita sering nih misalnya nipu anak gitu ya, misalnya kita bilang, oh ini ya apa namanya, nanti kita pergi ke sini, kita pergi ke playground seperti yang kamu mau, temenin mama belanja dulu. Atau enggak misalnya. Nah dia akan belajar bahwa sesuatu tidak harus ditepati. Hal-hal seperti itu sih, hal-hal kecil seperti itu yang mungkin dia akan belajar di saat-saat yang kecil. Saat udah agak lebih gede nih, misalnya masuk usia prasekolah, sekolah sampai remaja ya. Kadang-kadang kita perlu mengulang kayak kaset rusak gitu. Kayak misalnya hal-hal value yang penting bagi kita gitu. Misalnya di keluarga ini yang penting adalah value agama misalnya. Misal. Nah, terus bagi kita yang penting adalah ada ajaran agama tertentu yang kita maunya dia pegang nih, jangan sampai enggak gitu. Nah, itu yang memang kita akan ulang-ulang. Jadi dia akan mengingat secara kognitif, tapi mengingat secara kognitif enggak cukup kalau pengalaman dia bertentangan dengan itu gitu. Jadi kalau kayak misalnya kita bilang, kamu jangan ngerugiin orang ya, kamu nggak boleh pukul kokonya misalnya kayak gitu, kamu nggak boleh pukul, tapi kita sendiri saat kita kurang puas sama dia, kita sendiri membentak misalnya. Oh my god. Jadi maksudnya ada sesuatu yang sifatnya dia lihat gitu. Selain kita ajarkan, ada sesuatu yang dia lihat. Memang kadang-kadang kita nggak selalu bisa ideal. Kayak misalnya tadi udah janjiin mau ke playground, terus habis belanja mama, ternyata tahu-tahu di rumah ada apalah yang kita bikin harus pulang misalnya. Ya bukan nggak berarti juga kita saklek harus ke playground memenuhi, tapi bagaimana tadi dengan komunikasi yang baik, yang terjalin terus-terusan, kita bisa jelasin sama anak. Tadi kita nggak gini dulu ya, karena apa? Nah berarti nanti kita akan gantikan kapan? Misalnya gitu. Atau mungkin tadi kita manusia ya, kita kadang-kadang juga kesal, kadang-kadang kita juga nggak ideal lah gitu ya sebagai orang tua. Kita membentak atau kita marah atau kita sendiri punya masalah yang bukan nggak berkenan sama anak tapi anak kena gitu. Nah dengan komunikasi yang baik kita bisa sebenarnya bilang gitu ya, tadi atau kemarin mama seperti ini, mama minta maaf misalnya. Nah dengan begitu dia akan belajar, oh boleh nih saya punya perasaan marah, boleh nih saya kesal juga, itu manusiawi gitu ya. Tapi di sisi lain aku belajar bahwa oh mama nih orangnya mau mengakui bahwa dia menyakitin saya misalnya. Atau mama mau nih tetap berhubungan baik gitu ya sama saya. Atau mungkin sesimpel oh mama tetap sayang saya loh gitu. Dengan akhirnya kita punya dialog yang nyaman sama anak gitu. Itu yang salah satu yang menjadi kesehari-harian nih kalau misalnya kita punya anak. Membentuk kepribadian berarti ya. Berarti untuk menutup segmen parenting sebenarnya masih banyak sih dok yang mau nanya, cuma waktunya terbatas lagi nih. Cuma satu nih yang paling penting ya untuk di segmen parenting ya, gimana ngebantu anak menciptakan identitas, jangan sampai dia krisis identitas, karena itu paling bahaya banget sih. Maksudnya dia nggak kenal siapa diri dia karena orang luar yang menanamkan, dia ngeliat di sosial media gitu. Kalau gue followernya nggak banyak, berarti gue bukan seseorang. Kalau gue nggak punya tas migel gitu misalnya, gue kurang. Kalau gue tiap liburan nggak diajak jalan-jalan, nggak kayak anak teman-teman lain gitu ya. Nah itu kan kayak membentuk identitasnya. Ini gimana sih dok? Iya. Takut nih. Itu tadi sebenarnya ya dari kita ini ya, dari kita bersama anak saat dia usia semuda mungkin gitu ya, saat dia masih kecil gitu ya. Kehadiran kita pada beberapa keluarga mungkin kehadiran nggak bisa yang
ideal juga ya gitu ya. Maksudnya mungkin ayah dan ibu ada yang harus bekerja dan sebagainya. Tapi bagaimana kita memaksimalkan kualitas yang ada dan kita tetap sending message ya, bahwa misalnya kita itu akan ada saat kamu butuh, kamu tetap prioritas, kita tetap sayang gitu. Itu adalah hal yang membuat anak merasa cukup gitu di saat dia di usia muda gitu ya. Nah saat misalnya dia sama nih, kalau anak tuh kita nggak bisa deh kita tunjuk salah satu, kita harus tanamin di sini terus, di yang lain kita bisa lepas, nggak bisa. Kita tetap harus mengikuti perkembangannya si anak. Nah saat dia di usia muda kita tanamkan sebuah basic trust gitu ya, basic trust yang akan membawa dia merasa trust juga ke diri sendiri dan lingkungan, itu membuat dia merasa cukup. Nah tapi tadi dokter Weni bilang, pas SD dia udah melihat luar tuh, dia udah lihat bahwa temen-temennya, oh ternyata selama ini aku merasa cukup dengan baju ada 10 pasang misalnya. Temenku tuh punya 80 pasang loh baju yang bagus-bagus gitu. Kadang-kadang dia jadi melihat gitu. Nah disitulah kita juga berperan di situ bahwa kita bersyukur itu seperti apa gitu. Kita bisa mencontohkan, lagi-lagi mencontohkan ya, kalau misalnya anak kita minta being sederhana terus kitanya jor-joran juga dia akan melihat gitu. Nah dia akan melihat kalau kitanya juga menampakkan bahwa kitanya juga mudah merasa insecure sama keadaan orang lain, ya dia juga akan melihat gitu. Nah itu yang bisa kita tanamkan. Sama seperti nanti pas remaja, dia merasa misalnya aku followernya ini, terus kita bisa, kalau remaja kita bisa lebih banyak dialog ya sama dia, karena dia udah ada pikiran sendiri. Misalnya follower bagi kamu apa sih gitu, soalnya aku ngerasa being loved nih mami misalnya, atau aku merasa kalau aku ada follower artinya aku keren gitu. Iya benar. Misalnya kayak gitu, ya udah kita juga nggak yang langsung menyalahkan bahwa nggak gitu atau apa, tapi kita coba lihat dari sudut pandangnya dulu sambil kita mengedepankan sebenarnya realitanya kayak apa sih gitu. Kayak contohnya kalau nggak ada follower aku tuh merasa nggak berdaya misalnya, kadang-kadang kayak gitu. Nah sedangkan anak pinter banget nih misalnya, bisa jadi kita bilang, oh kamu itu yang kamu rasain ya. Nah kalau misalnya kamu kerasa berdaya pas apa lagi juga, oh pas kemarin aku menang lomba misalnya, atau pas kemarin aku sama temen-temenku bisa camping pertama kali masak di kompor ini ya portable misalnya gitu. Oh ya udah, dia lama-lama akan melihat juga sisi lain selain yang dia udah lihat sebelumnya. Itu tugas kita sebagai orang tua untuk bisa mendampingi anak melihat hal-hal itu, sehingga yang masuk sama diri dia berimbang nih. Kalaupun dia melihat ada sesuatu yang aku kurang karena aku nggak pakai smiggle misalnya, tapi dia juga bisa merasa dia lebih karena dia belajar diajarin sedekah misalnya sama kita gitu ya. Dia juga bisa melihat dua-duanya. Ya basically nggak harus kok kita ngerasa pede terus-terusan ya. Kalau misalnya pede terus-terusan kan kita juga nggak mau terima masukan. Tapi di sisi lain, kalau kita punya sesuatu yang berimbang untuk bisa berpikir secara wise, kita jadi bisa ya berbuat yang wise juga gitu. Siapa sih yang akan kamu temui dalam waiting journey? Let's hear our expert opinion.